Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang kembali ke video TIK ini yang kami sajikan dari kelompok 211 dengan tema besar yaitu belajar bagaimana menggunakan Google Tools, terutama Google Collaboration Tools. Sesuai dengan apa yang telah kita coba lakukan kemarin, yaitu tentang pengenalan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana penggunaan Google Collaboration Tools ini yang ada. Jadi untuk pertama ini kita akan masuk ke dalam penggunaan Google Slide. Pertama kali yang harus dilakukan adalah membuka Google Drive yang telah kita buat. Dari folder yang sudah kita buat kemarin itu kita masuk ke folder itu, kemudian kita klik kanan dan kita pilih Google Slide di sini. Maka akan terbuka tab baru di mana ini adalah tampilan dari Google Slide-nya. Oke, di sini dapat dilihat tampilan Google Slide ini sama persis dengan Microsoft PowerPoint. Kalau kita lihat di sini terlebih dahulu, kita akan dapat menemukan ribbon di sini, sama halnya dengan Microsoft PowerPoint, dan juga ada option-option tools lainnya yang diperlukan. Misal di sini ada latar belakang, ada tata letak, dan juga ada sisipan gambar dan lain-lain. Pada penggunaan Google Slide ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah memberi judul pada file. Caranya sederhana, tinggal klik tulisan ini, maka otomatis akan memblok semua tulisan yang ada, tulisan default ini. Langsung saja kita ketik nama yang ingin kita buat. Di sini kita menggunakan istilah atau nama file tutorial di slide. Maka otomatis setiap perubahan yang ada pada Google Collaboration Tools ini, dalam hal ini Google Slide, akan otomatis di-save oleh sistem. Jadi kita sebagai pengguna tidak perlu takut untuk kehilangan file, tidak perlu takut jika kemudian tiba-tiba laptop mati karena ya daya habis dan lain-lain, karena semua perubahan akan otomatis tersave gitu. Nah, pertama kita akan melihat satu contoh tentang fitur utama dari PowerPoint ya, tentunya yaitu adalah tema atau background. Di sini dapat kita lihat di bagian kanan ini terdapat beberapa tema default yang telah diberikan oleh Google Slide. Ketika kita geser ke bawah, cukup banyak tema default yang tersedia. Selain itu, teman-teman sekalian juga dapat mengimpor tema dengan mengklik tombol ini, import tema. Tema yang diimpor bisa kalian upload dari device kalian atau dari perangkat kalian. Dan tema yang bisa diterima ini ekstensinya salah satunya adalah PPT, artinya PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Jadi jika kalian punya tema gitu di device, nah itu bisa kalian import di sini dengan cara klik import tema dan upload file tersebut. Untuk video kali ini kita akan menggunakan tema default yang sudah ada. Misal di sini kita menggunakan tema ini. Kita klik, ya, maka kita tunggu loading. Maka otomatis temanya akan berubah seperti ini.
bagaimana cara ngetiknya gitu loh. Caranya cukup gampang, tinggal kita arahkan kepada kotak-kotak seperti ini yang dapat diedit. Sudah ada keterangannya ya, bahwa di sini diklik, tambahkan subjudul, dan lain-lain. Kita coba tulis tutorial G-Slide misal. Terus pada subjudul kita coba saja kita tuliskan menjadi video tutorial gitu. Maka begitulah cara kita mengedit teks di Google Slide ini. Kemudian jika ingin menambahkan slide atau halaman, bagaimana caranya? Kita tinggal arahkan kursor kita, kursor mouse pada pojok kiri atas, dan kita akan melihat tanda plus di sini. Nah, tanda plus di sini bisa langsung kita klik plus seperti ini, maka akan otomatis muncul slide baru, atau kita bisa klik di sebelahnya plus, kan ada panah ke bawah nih. Nah, ketika kita klik di sini, maka akan muncul opsi-opsi slide baru yang dapat kita tambahkan. Nah, di sini tampilannya sama seperti Microsoft PowerPoint. Ada beberapa slide berdasarkan layout dan sesuai dengan kebutuhan kita dapat kita pilih tentunya. Di sini misal kita memasukkan ini header bagian untuk halaman subbab. Cara ngeditnya sama, tinggal klik kotak yang bisa diedit. Kita tuliskan saja bab 1 tutorial. Maka akan otomatis tersimpan di sini. Progres yang kita lakukan akan otomatis tersimpan. Dan yang kedua, kita tambahkan slide baru. Terus kita tuliskan di sini misal asik belajar di slide. Terus kita tambahkan deskripsinya, bisa sangat mudah digunakan dan otomatis tersimpan. Misal seperti itu. Tergantung kebutuhan kalian. Dan misal kalian juga ingin menambahkan gambar, dan tinggal klik sisipkan gambar pada ribbon ini. Nah, maka akan ada pilihan. Bisa kalian upload dari komputer dan juga bisa kalian telusuri internet. Dan juga opsi-opsi lainnya misal dari Google Drive atau Google Foto dengan URL atau kamera. Jadi lebih fleksibel lah menggunakan Google Slide ini khususnya untuk menambahkan foto. Misal kita menggunakannya untuk upload foto dari internet. Kita tinggal klik tadi, telusuri dari internet, maka akan muncul tampilan seperti ini di pojok kanan, samping kanan. Nah, di sini kita langsung saja mencari misal bakso. Kita klik enter, nah, maka akan muncul gambar-gambar yang relate dengan keyword kita. Kita coba klik salah satu. Nah, klik ini berarti memilih ya di sini ya. Maka akan otomatis juga muncul notifikasi di bawah ini yang bertuliskan berapa dipilih, dan ini sisipkan ini artinya ketika kita selesai memilih, kita tinggal klik sisipkan ini, maka akan otomatis gambar tersebut akan diupload ke dalam slide ini. Nah, jelas ini sangat memudahkan karena bisa jadi kita belum download fotonya, jadi kita langsung saja tinggal browsing, maka foto yang kita inginkan sudah ada. Nah, untuk mengatur gambarnya, tinggal kita sesuaikan ukurannya dengan mendrag titik-titik biru ini, sehingga ukurannya dapat diatur. Dan jika ingin menggesernya, kita tinggal geser seperti ini. Terus kita coba nih
upload dari komputer misal. Kita tinggal klik upload dari komputer, maka akan muncul file manager kita, dan kita langsung saja pilih foto yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan coba memasukkan gambar contoh ya, misal ini. Maka akan langsung masuk fotonya seperti ini juga. Tinggal kita atur posisinya dan kita taruh sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Kemudian untuk lebih lanjutnya, kita tentunya butuh transisi ya agar lebih keren. Misal kalian tentunya tahu ya, transisi agar lebih keren ya tampilan dari Google Slide-nya. Karena saat dipresentasikan, kita coba presentasi ya. Misal seperti ini, kita klik presentasi, maka akan muncul presentasi seperti ini. Dan ketika kita klik ini, tampilannya maka akan bergeser ke slide selanjutnya seperti di MS PowerPoint. Dan dapat dilihat di sini transisi yang ada ini masih default ya, jadi tidak ada efek-efeknya. Nah, jika ingin menambahkan efek-efek transisi, yang pertama harus dilakukan adalah kita tinggal pilih slide yang ingin kita edit, misal slide 1 ya. Terus kita klik transisi pada ribbon. Nah, maka di sini akan muncul di kanan ini opsi transisi, perubahan transisi. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita atur. Di sini ada beberapa transisi yang tersedia ya. Sayangnya di sini memang tidak sebanyak di MS Word. Cuma transisi ini adalah transisi yang sebenarnya umum digunakan. Dan ini sudah cukup untuk kita pilih transisinya, karena ya transisinya pasti kan ya sama-sama aja lah. Jadi bisalah kita misal milih transisinya lebur. Dan di sini juga ada waktu yang dibutuhkan untuk transisi berapa lama. Kita tinggal atur ini, drag saja sampai berapa detik. Di sini dapat terlihat ada keterangan detiknya berapa. Nah, di sini saya ingin mengatur transisinya selama 1 detik karena biar tidak terlalu lama. Oke. Dan ini juga ada fitur misal transisi yang sama ingin diterapkan di semua slide, kita tinggal klik ini saja, terapkan ke semua slide. Nah, maka otomatis semua transisi yang semua slide yang ada menggunakan transisi lebur dengan waktu 1 detik. Dan bagaimana cara tahu kok ini ada transisinya? Tinggal kita lihat di slide ini, ada gambar seperti ini. Ini menandakan bahwa slide ini terdapat transisi, seperti itu. Kita tinggal tutup transisi panel ini. Maka jika kita coba presentasi lagi, maka akan muncul transisi seperti ini. Nah, berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya langsung geser, tapi di sini ada efek seperti agak melebur, kemudian muncul lagi slide baru, agak melebur slide lama, kemudian muncul slide baru. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk fungsi lain, misal kita mengatakan import ya. Misal kita punya nih, punya file yang sudah kita edit di MS PowerPoint, terus kita pengen import. Ya, kita tinggal buka di ribbon di pojok kiri atas opsi file. Kemudian kita pilih import slide. Maka di sini kita bisa mengimpor PPT presentasi dari drive atau dari device kita. Seperti itu. Dan
Yang fungsi tambahan kedua yang penting juga cara untuk kolaborasi. Jadi keunggulan dari Google Collaboration Tool ini adalah kita dapat mengedit gambar, kita dapat mengedit keseluruhan PowerPoint ini jika kita ingin jika kita mengizinkan orang lain untuk bisa mengeditnya. Langsung saja kita ambil contohnya ya. Jadi di pojok kanan atas ini ada tulisan bagikan ya, tombol kuning ini. Kita tinggal klik saja di sini, maka akan muncul pop-up seperti ini, dan tinggal kita atur siapa saja yang bisa membuka link. Kita pilih siapa saja yang memiliki link ya, dan apa yang bisa dilakukan oleh yang punya link ini. Kita tinggal atur di sini, bisa cuma lihat saja, bisa beri komentar, atau bisa juga mengedit. Kita pilih editor ya. Nah, setelah itu kita salin linknya, terus kita klik selesai. Maka link yang sudah kita salin tadi, ini dapat kita share linknya kepada teman-teman kita atau ke orang lain yang bekerja sama dengan kita. Misal kita ada di suatu project, nah di ini linknya bisa di-share dan orang tersebut dapat melakukan editing secara langsung ke file ini gitu. Dan yang terakhir adalah fitur tambahan yang penting juga adalah fitur download. Fitur download di sini berada pada file, kemudian pilih opsi download, dan di sini ada beberapa opsi download yang dapat kita pilih. Kita coba download menggunakan extension PPT ya. Kita klik opsi PPT, maka di sini akan otomatis terdownload filenya. Nah, kalau kita coba buka, maka akan loading MS PowerPoint-nya. Nah, nantinya kita dapat mengedit ini lebih lanjut di PPT juga bisa. Dan ini sudah berubah ekstensinya kepada extension PPT, dan nama filenya sesuai dengan nama file yang kita atur di file yang di Google Slide tadi. Oke, sekian video tentang penggunaan basic Google Slide ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.